Selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rafael Nobel Hutapea dengan NIM SSS 24040. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum ke-8 saya dari mata kuliah Object Oriented Programming atau PBO, pemrograman berbasis objek, di tanggal 4 November 2025. Jadi di sini saya akan menjelaskannya tentang eh, presentasi tentang Java Framework, Spring Boot, yaitu proyek standarisasi kualitas implementasi modul Java Spring Boot dengan fokus pada migrasi fungsionalitas inti dan pencapaian 100 test coverage. Nah, jadi adapun eh, untuk memandu pembahasan kita kali ini, saya akan saya akan memberitahu bahwa ini merupakan daftar isi dari presentasi saya kali ini, yaitu yang pertama tujuan proyek, yang kedua standar alur kerja, yang ketiga itu migrasi 4 endpoint utama, yang keempat implementasi teknis, dan yang kelima itu pembuktian. Nah, yang pertama, tujuan proyek. Untuk tujuan proyek utama dari modul ini adalah untuk menetapkan standar baru dalam mata kuliah ini. Standarisasi yang pertama itu standarisasi tumpukan teknologi atau tech stack. Semua mahasiswa ini, mahasiswa 2024 IF, ini wajib menggunakan JDK 25 dan MAFEN 3.9.11. Yang kedua itu modernisasi arsitektur berarti kita beralih dari aplikasi kontrol statis ke API web yang scalable menggunakan Spring Boot. Yang ketiga itu menanamkan budaya kualitas atau quality culture, memperkenalkan prinsip test driven development atau TDD. Sebuah fitur tidak dianggap selesai jika belum memiliki unit tes untuk membuktikannya. Baik, yang pertama itu alur kerja standar. Jadi kita itu pertama menginisiasi setiap mahasiswa melakukan fork dari repository Aux dan Spring for Starter. Jadi kita dikasih sebuah link GitHub dan mengklonnya dari fork itu. Kita fork dulu dari GitHub tersebut, baru kita mengklonnya. Lalu kita setup lokal yang itu melakukan clone proyek ke mesin lokal menggunakan GitHub Desktop. Jadi kita clone dari file Spring for Starter itu dan akan terklon di data disk kita. Yang ketiga itu ada siklus pengembangan. Yang pertama itu menulis kode fungsionalitas, menjalankan tes lokal MVN with STO report. Yang C itu menulis unit test untuk menutupi semua logika bisnis. Jadi ketika kita membuat home controller di dalam sebuah Spring Boot Starter ini, kita wajib membuat eh, home controller test untuk dapat menjalankan tes lokalnya dengan menggunakan ./mvnw test report. Yang keempat itu pengiriman. Kita melakukan commit dan push perubahan kembali ke GitHub. Jadi yang pertama itu kita tadi kan setelah melakukan perubahan, kita melakukan eh, commit di dalam GitHub desktop tadi, lalu kita push origin, lalu kita view on GitHub web. Lalu yang keempat itu migrasi for endpoint. Jadi kita diminta di tugas di modul itu kita diminta untuk migrasi kode yang dikatakan di sini pada praktikum 1 kamu telah menuliskan kode program untuk informasi NIM, perolehan nilai, perbedaan L dan kebalikannya. Paling tambahkan kode-kode program tersebut home controller dengan nama metode berikut. Informasi NIM, buka kurung NIM, perolehan nilai strp 64, perbedaan L dan kebalikannya, perbedaan L strp 64, paling ter strp 64. Jadi kita migrasi 4 endpoint dari praktikum 1 tadi. Jadi tugas utamanya itu mengimplementasikan 4 fungsionalitas legasi dari praktikum 1 ke dalam home controller. Yang pertama, get informasi NIM, get perolehan nilai, get perbedaan L, get paling ter dengan batasan proyek yang kritis ataupun constraint-nya di sini. Yaitu kita dilarang menggunakan scanner, input harus 100% berasal dari URL. Jadi kita itu bisa memiliki scanner, namun tidak dari sistem in ataupun dari keyboard. Jadi dia langsung dari link tersebut. Dilarang sistem output harus berupa return value untuk response web. Nah, kita akan lanjut implementasi code. Nah, di sini seperti kode yang sudah saya tampilkan di sini. Nah, di sini. Arsitektur controller, pemisahan tanggung jawab ataupun separation of concerns. Nah, jadi eh,
kita itu di sini apa membuat sebuah web layer untuk publik yang itu yang berisi metode publik. Example itu informasi NIM yang bertugas menerima data HTTP dan mengembalikan response entity. Lalu ada service layer ataupun private. Metode private example proses NIM info yang ada di sini NIM info. Nih, eh, info berisi logika bisnis inti yang sesungguhnya. Lalu penanganan input ataupun input dan error yang robust yang di sini respon entity digunakan untuk mengontrol respon HTTP. Jika terjadi input yang salah, NIM tidak valid atau base64 rusak, kita menangkap exception dan mengembalikan HTTP status bad request 400 secara profesional bukan membuat server crash. Selanjutnya itu untuk strategi input base 64 dengan tantangan bagaimana cara mengirim data multibaris seperti data, nilai melalui URL. Jadi solusinya itu kita menggunakan base 64. Yang pertama itu ada data multibaris di encode. Di sini dia di encode. Nah, di encode menjadi satu string base 64 untuk yang aman untuk URL. Endpoint menerima string ini sebagai path variable. Di sini path variable. Metode helper decode base64 mengonversinya kembali menjadi teks biasa. Lalu metode proses nilai kemudian menggunakan scanner pada string yang sudah di decode tersebut, bukan sistem in. Jadi scanner di sini tidak bukan sistem in, tapi kita ambil dari decode base64 yang sudah di decode tadi dari linknya tadi. Lalu selanjutnya itu logika bisnis inti. Nah, untuk proses name info itu kita menggunakan map program studi map yang untuk lookup data program studi lalu melakukan validasi panjang name yang mengembalikan string yang diformat. Di sini ada terlihat kodenya. Yang proses name info di sini menggunakan map program studi map untuk lookup data program studi melakukan validasi panjang name mengembalikan string yang diformat nanti tampil di sini. Nah, pembuktian kualitas simulasi TDD. Jadi yang pertama itu kita tambah tambah fitur kami menambahkan endpoint baru Sega Home Controller. Di sini ada kita buat update README yang berisi menambahkan endpoint baru say hello untuk home controller. Lalu kami menjalankan MVNW test cukup report. Lalu jika tes gagal coverage turun, laporan jagoan langsung menunjukkan baris merah pada metode say hello yang baru. Ini membuktikan ada kode yang tidak tertutup atau uncovered. Tulis tes baru, kami membuka home controller tes Java dan menambahkan unit tes baru, tes plus untuk say hello. Jalankan tes lagi, kami jalankan ulang MVNW test cukup report. Jadi di sini update home controller ini saya sudah mengupdate kode saya di sini. Nah, hasil status tes 100% tes coverage. Jadi laporan Jacoco yang baru sekarang menunjukkan 100% coverage di semua package. Ini adalah pembuktian kuantitatif bahwa setiap baris logika yang bisnis yang kamu tulis itu telah diverifikasi oleh unit tes otomatis. Proyek ini memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Nah, di Spring Tool tadi terisi ada ORG Jelcom Starter, dan Starter Controls. Nah, Starter Controls itu di dalamnya itu ada home controller. Nah, di dalam home controller ini ada metode ataupun endpoint yang sudah saya masukkan tadi. Lalu, apa yang kita telah capai dari praktikum ini adalah berhasil menstandarisasi environment pengembangan Java Spring Boot, berhasil memigrasikan 4 fungsionalitas inti menjadi API web modern yang robust, berhasil membuktikan kualitas kode melalui pencapaian 100% test coverage akan jago kok. Lalu artefak yang dihasilkan adalah repository GitHub dan video presentasi ini. Nah, sekarang kita lanjut ke implementasi kodenya. Eh, Sebentar. Kita buka VS Code dulu. Kita udah, hmm, ini aku udah buat kodenya.
Jadi di sini saya akan mencoba ngetes dan merannya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk tes dan merannya. Pertama itu kita buka terminal. Sebelumnya untuk mentes runnya itu kita harus menghapus dulu eh, history terminal kita. Baru kita bikin npm spring boot run. Nah, di sini kan sudah Tomcat initialize with port 8080 HTTP. Baru kita buka eh, dot slash npmw test jacobo report enter. Nah, di sini ada build success dari srun yang 4, 34, failures-nya itu 0, errors 0, dan skip 4. Lalu kita buka di index.html ini, open with live server. Kita lihat di sini, nah, di sini ada Jacob reports-nya, ada home controller, nah, di sini. Nah, di sini saya akan coba mendeploy-nya, karena tadi sesuai yang diminta, kita diminta untuk menampilkan GUI-nya dari web. Pertama itu HTTP informasi NIM. Di sini saya menggunakan request query dan bukan request params. Request param bukan request query. Maka menggunakan slash di sini dengan di Viscode saya tadi. Di sini kan ada import ataupun library yang sebenarnya itu ada param di sini. Di bagian home controller itu ada param, request param di sini. Jadi saya akan mendapatkan output dengan eh, dengan link seperti ini. Pertama ini. Informasi NIM 11 SP 4040, program studi sarjana informatika angkatan 24 urutan 40. Kali ini kita coba untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia bakal menampilkan seperti ini ketika format NIM-nya tidak valid. Karena tadi yang diminta di kode itu ialah map string 11S, 12S, 14S, 12, 21S, 22S, 31S sampai selanjutnya. Dan dia akan minta di situ dengan eh, yang minimalnya itu menampilkan seperti ini. Menampilkan seperti ini akan menampilkan informasi program studi angkatan, prefix name, prefix dan tidak ditemukan jika dia tidak sesuai dengan NIM-nya. Oke, yang selanjutnya itu HTTP perolehan L, perbedaan L, enter. Dia bakal nampilkan nilai L20, nilai kebalikan L20, nilai tengah 5, perbedaan 0, dan dominan 5. Dari mana kita tahu ini? Kan tadi eh, scanner saya itu mendapatkan mm, inputnya itu dari sini, dari linknya, dari MWO ini sampai sambungan. Jadi dia itu menjadi di decode base 64 dan menampilkan ini. Lalu kita lanjut ke perolehan nilai. Bentar, dia bakal nampilan seperti ini. Baru setelah itu tadi informasi NIM sudah, perolehan nilai sudah, perbedaan L juga sudah, ke palinter sekarang. Kita lanjut ke palinter di metode yang terakhir, di endpoint yang terakhir. Enter, dia bakal nampilan seperti ini, tertinggi 10, terendah 5, terbanyak 10, 3 kali, tersedikit 9 1 kali, jumlah tertinggi 10 dikali 3 ataupun jumlah yang 30, dan jumlah terendah 5 kali 20. Ben, hasil komik saya, kita bisa lihat di sini. Oke, hasil komik saya itu ada di sini. Ini merupakan link GitHub saya yang sudah saya fork dari akun awal. Nah, di sini saya ada mengkomit eh, di sini ada kegagalan. Nah, karena di sini ada yang salah. Di sini ada kita verified di refactor home control unit test for response entity, lalu update home controller agar sesuai dengan test, update home controller agar bisa hosting dengan params bukan query, memperbaharui logs di readme. Jadi eh,
Log saya dari README itu ada kita menambahkan sebuah empat studi kasus PBO sebelumnya sebagai endpoint, API, baru home controller, informasi ini perubahan nilai, perubahan L, dan pointer, lalu sampai selanjutnya. Sekian dari presentasi saya eh, tentang praktikum ke-8 ini. Mohon maaf atas kesalahan saya ataupun berbalik-balik. Terima kasih.